Iya. Selamat malam, Mas Arman. Salam sadar, Mas Arman. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Pak sadar. Arman. Ya, selamat malam juga sama Pak Ali ya. Satu daerah nih, saya dari Aceh juga nih, Pak. Ya. Boleh keluarkan bahasa daerahnya. Pak Ali. Mang Pak Kace nyaho apa? Nyaho. Nyaho biasa Pak Kace. Cuman saya di Aceh Tamiang, Mang bisa juga bahasa Aceh. Aceh Tamiang. Mang Tamiang ada bahasanya. Je pegabar coba je. Awak ini awak Aceh ya? Awak ini awak segili memang makaji. Berengo ya benar kan? Makanya tamu awak ini. Enggak. Cuman tak pegabar bahasa nasional bermepur. Kace di-translate dulu Pak, dulu Pak Kace. Diartikan dulu Pak. Iya. Jadi kaji bahasa Indonesia dulu ada mufawaknya. Silakan Pak Ludin, terasa Pak Ludin. Ya, gini sama Pak Aliudin ya, karena mungkin saya bisa mengambil hikmah atau apa menanyakan sama Pak Ali, karena Pak Ali ini kan udah 30 tahun jadi pastor ya Pak ya. Iya. 30 tahun saya menjadi Kristen. Oke. Jadi kasih ininya Pak, maksudnya kasih ilmunya untuk sekarang ini Pak Ali ini nyembahnya sama Yesus apa sama Bapa ini Pak? Ya, Yesus dan Bapa itu satu lewat kekuatan roh kudus. Sukma Allah, nafas Allah, roh. Kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah rupa patung atau benda atau zat apapun. Zat itu kan berarti ada benda, ada zat cair, ada zat padat. Kami menyembah roh. Roh dapat dirasakan. Saya dapat rasakan jikalau saya ada salah, ada pikiran salah, ada kata-kata salahnya, seperti Tuhan kasih pengertian gitu. Jadi saya mengerti. Kami diam dapat merasakan Tuhan ada, Tuhan bersama dengan secara pribadi gitu. Jadi tidak seperti pengalaman saya dulu, Tuhan itu di langit, Tuhan di atas. Ya tergantung yang di atas lah. Ya tergantung yang di atas, selalu bilang begitu ya. Ya memang kalau di atas pasti tergantung kan. Jadi kami ini menyembah roh. Dia ada, dia hidup. Dia mati, dia naik bangkit ke surga, duduk di tata Allah Subhanahu wa taala, Bapa itu kalau kami panggil Bapa, dan dia mencurahkan rohnya. Rohnya itu aktif, rohnya itu hidup. Makanya banyak sekali orang-orang menjadi percaya sekarang. Orang-orang Aceh aja banyak sekali, susah saya sebutkan. Mungkin bisa ribuan yang sudah percaya sekarang. Jadi kami menyembah roh. Baik, Pak. Roh itu. Berarti Bapak kami menyembah roh gitu Pak ya? Roh. Maksudnya rohnya kalau kita nih ada roh juga Pak. Maksudnya kalau tubuh kita ada tubuh, jiwa dan roh. Semua makhluk roh itu ada Tuhan, rohnya. Roh. Jadi gini. Allah itu roh Tuhan itu menyatu dengan roh kita. Menyatu, kita bersama. Jadi enggak bersama dengan kita Pak ya? Bersama dengan kita. Sama Yesus pun sama juga itu Pak ya? Jadi waktu di Islam kemarin tuh Bapak bilang maksudnya Tuhan itu di atas gitu ya? Pemikiran itu Bapak, pengalaman saya, pemikiran saya. Tuhan di langit, Tuhan di atas sana gitu ya, Tuhan di surga gitu kan. Berarti Bapak maksudnya nggak pernah tahu bahwasanya kalau dalam Al-Quran dibilang Tuhan itu berada di mana saja kamu berada, makanya kita nggak bisa berbuat. Itu saya tahu, saya tahu juga itu. Dia ada di mana-mana dan dia ada di mana-mana, dia tidak terbatas, dia ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana. Tapi pengalaman saya seperti itu, ada sedikit seperti saya terangkan tadi, saya berpikir salah, saya punya hati salah, sudah mengganggu hubungan diri saya dengan Tuhan itu, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Bapa itu, dengan Tuhan itu. Ya, dulu saya tidak mengerti, biar saya salah. Berarti bukan dengan dulu kalau saya salah, saya berdosa. Saya berdosa, saya salah, saya melakukan dosa, mudah aja saya datang kepada Tuhan. Saya cuci tangan, saya Allah Akbar, gampang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu gitu Pak ya. Dulu seperti itu, gampang aja. Sekarang nggak bisa. Kalau sekarang Pak, sekarang nggak bisa. Kalau saya punya hati salah, perasaan nggak benar, sudah susah sekali saya komunikasi dengan Yesus, dengan Tuhan itu. Karena dia roh.
Susah Enggak, sekali maksudnya Bapak saya harus enggak, maksudnya lihat. poin saya yang mau saya tanyakan ini, Bapak ini berkomunikasi atau mendekatkan diri tadi dengan Yesus atau dengan Bapa? Nah, saya sudah katakan dia satu. Yesus dengan Satu. Bapa itu satu. Itu pribadi yang sangat luar biasa. Dia kan dia tidak seperti kita manusia mati dikubur jadi tinggal Iya, iya. tulang-tulang dimakan cacing dan tanah. Dia naik ke surga. Dia bersama dengan Tuhan itu. Iya, iya. Nah, Jadi dia- sewaktu Yesus itu berada di bumi, berarti Bapa itu ada di bumi juga itu, karena dia satu dengan Yesus nih. dia kan ada pribadi ilahi, pribadi Bapa yang maha kuasa itu, yang penuh, yang tidak terbatas itu ada di Yesus itu. Ada Ya, di pribadi. manusia. Ya, pribadi itu ada di dia Iya. selaku manusia. Pribadinya berarti Pak, Ya. berarti bukan bapaknya tadi bilang bersatu, pribadinya aja. Ya, Bapak itu susah terangkan ini, nanti 2 SKS saya terangkannya ya kira-kira begitu. Jadi dia itu Tuhan itu ada di dalam pribadi Yesus, makanya dia sanggup kata-katanya penuh hikmat, penuh kuasa, penuh mujizat, penuh luar biasa, apapun yang dikatakan dia jadi dibilang ini jadi ya, kun fayakun, jadi maka jadi, kata-katanya sembuh setan keluar gitu kan. Ada kuasa itu, ada pribadi ilahi, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kalau orang kita Muslim katakan begitu. Yang maha kuasa itu. Betul. Begitu. Ya, betul. Itu bukannya kekuasaan itu, mukjizat itu diberikan Bapak itu tadi ke Yesus tuh, Pak. Bukan diberikan Bapak. Iya, Bapa itu pribadi lah, itu ada di Yesus dalam sendiri Yesus. yang membuat mujizat. Memang Yesus itu ada punya kekuasaan, mujizat yang luar biasa. Makanya orang pendarahan itu sembuh, dia jamah aja jubah. Memang kuasa itu ada di dalam diri dia, dan kuasa itu juga ada di dalam kehidupan kita manusia yang mau percaya, mengimani. Makanya banyak berarti sama sekali kita sama Yesus ada juga kita kuasa. Ada kuasa. Ya, kita alami ada kuasa itu. Berarti sama Yesus itu, kita kalau misalkan Pak Ali ini percaya dengan ini, Bapak punya kuasa gitu juga. Berarti kan Bapak sama punya juga kuasa kayak itu. Yesus punya kuasa. Ada kuasa itu. Dengan iman saya, dengan keyakinan saya ada kuasa itu. Ya. Berarti Bapak sama dengan Yesus ini, karena Yesus juga punya kuasa, Pak Ali juga punya kuasa. Abang juga punya kuasa. Gimana jadi kalau kita mengimani, kita percayai. Abang Amran juga, Abang Arman ini juga punya kuasa. Jikalau kita mengimani, kita mempercayai. Ya, saya banyak jemaah saya di Aceh yang percaya. Dia percaya. Dia percaya. Dia percaya. Dia dalam keadaan situasi, karena situasi di Aceh menyulitkan dia tetap di situ. Tidak apa-apa. Saya bilang biar aja Anda di situ. Jangan ubah agama. Poin saya tadi kayak gini Pak Ali, maksudnya antara Yesus dengan Bapa ini tadi siapa yang lebih tinggi, yang lebih berhak untuk, maksudnya lebih tinggi. Bapa yang sangat luar biasa itu Bapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yahweh itu, Yahweh yang tidak terbatas itu. Itu yang berkuasa. Berarti Bapa yang lebih tinggi. Berarti Bapa ini yang lebih tinggi daripada Yesus ya Pak Ali ya. Tapi pribadi itu ada dalam Yesus. Iya, betul. Manusia Yesus dan pribadi itu ada di dalam kehidupan kita yang percaya. Karena gini Pak Ali, maksudnya makanya saya tanyanya gini, nanti kalau misalkan kita sudah mati atau ruh kita ini kan balik ke sana, balik ke surga atau ke neraka kan, maksudnya yang berkuasa ini kan si Bapa. Kan betul. Yang berkuasa ini si Bapa Pak ya. Tadi kan sudah dijelaskan Mas Arman. Gini loh Mas Arman, kalau Bapa dengan Tuhan Yesus itu satu. Jadi Bapa di dalam Tuhan Yesus itu di dalam Bapa. Yang Anda bingungkan apa? Yang Anda bingungkan yang mana? Kalau karena ini kan ada dua Pak Yusuf. Kalau misalkan dia satu ya satu, tidak kalau dua ya dua. Tidak gitu. Dua. Gini saya jelaskan. Karena Gimana? Sewaktu Yesus berada di bumi selama 30 tahun kan Bapa ini satu dengan Yesus ini. Satu dengan Yesus. Kan? Yesus dalam Bapa di dalam satu. Jadi sewaktu di bumi ini Tuhan juga ini berarti. Ini Bapa juga berarti di bumi tadi. Iya. Betul Pak Li? Iya betul.
Jadi Silakan, sewaktu disalib nanti atau saya jelaskan. Terus? Disalib, waktu mati gitu, itu gimana itu Bapak itu nggak berkuasa atau gimana dia sampai dia bisa disalib? Seharusnya kalau Tuhan dia bisa berkehendak, nggak mungkin dia bisa dibunuh, nggak mungkin dia ini. Aku nggak mengizinkan ini. Misalnya dibuatnya mukjizat dimatikan semua orang daripada dia mati gitu. Gini, saya jelaskan gini ya, Mas Arman ya. Ya. Tuhan itu satu pribadi dalam 3 fungsi, ya. Dia memfungsikan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus, ya. Dia satu pribadi. Dia bukan 3. Kenapa dia memfungsikan diri menjadi 3? Karena untuk kepentingan manusia. Ya. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Jadi untuk kepentingan manusia dia memfungsikan dirinya menjadi 3 fungsi. Fungsi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa dia harus menjadi putra? Karena yang berbuat dosa itu manusia. Jadi manusialah yang harus menanggung dosa itu. Manusialah yang harus membayar dosa itu. Kalau dia hanya mengambil satu fungsi tetap di dalam posisi kealahan, maka tidak bisa ada penebusan. Karena manusia yang berbuat dosa, maka manusia juga yang harus menebus dosanya. Manusia yang harus membayar dosanya. Gini, saya kasih contoh ya. Kalau Mas Arman yang korupsi, tidak mungkin Pak Aliudin yang ditangkap. Ya betul, itu betul kali itu Pak. Ya, makanya dengar saya jelaskan ya. Kenapa dia harus mengambil rupa manusia? Karena yang berbuat dosa itu manusia. Dia mengasihi manusia, makanya dia menggantikan posisi manusia. Makanya dia harus memfungsikan diri sebagai fungsi kedua. Itulah Tuhan Yesus yang menjadi manusia turun ke dalam dunia. Nah, ada fungsi ketiga. Kenapa? Karena manusia terbatas. Manusia punya kemampuan terlalu lemah. Manusia berhadapan dengan roh setan, manusia tidak berdaya. Dari Taman Eden, manusia sudah kalah. Tidak punya kemampuan untuk menghadapi iblis. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan penebusan, Tuhan Yesus harus mengutus rohnya. Supaya apa? Supaya gerejanya berkemenangan. Jadi tidak lagi lemah, tapi dengan Roh Kudus itu Allah manunggal dengan manusia sehingga kita bisa mengalahkan kuasa setan. Begitu. Jadi itu bukan 3 pribadi tapi 3 fungsi. Sama yang seperti pernah dijelaskan ilustrasi analoginya Mas Arman itu kalau di kantor sebagai manajer, kalau di rumah sebagai bapak, ya, kalau di tempat lain mungkin sebagai apa gitu loh. Tapi orang-orangnya ya itu juga, cuman dia ada 3 menjadi beberapa fungsi gitu loh. Gitu ya Mas Arman ya? Ya betul gitu. Pak. Nah, kalau Anda bertanya di mana Bapak pada saat Tuhan Yesus? Ya dia di dalam Tuhan Yesus, dia tetap ada di surga karena dia maha kuasa. Dia maha hadir, dia roh. Jadi dia ada di mana-mana. Sama dengan saya kasih contoh nih. Di seluruh dunia kan ada begitu banyak manusia yang diciptakan Tuhan di dalam rahim. Dalam waktu yang bersamaan, itu Tuhan itu ada di rahim di Indonesia, ada di rahim di Belanda, ada di rahim di Amerika. Tuhan yang sama yang bekerja, jadi dia maha hadir. Jangan dibatasi dengan badan, dengan tubuh. Jadi tubuh itu hanya mengambil rupa untuk melakukan penebusan. Begitu Mas Arman. Ya, karena kalau dia datang dalam wujudnya Tuhan itu, begitu dia bicara, hai Aliudin, hai manusia, begitu sulitnya. Tapi dengan dia datang dengan sosok Yesus itu dapat interaksi. Ya, berarti firmannya yang menjadi manusia gitu Pak ya? Ya, firman itu menjadi manusia, kalam itu berarti, dan firman itu. Ya, firman itulah diutus untuk menyampaikan itu Pak ya. Bang Arman, kamu form bacotnya wah. Kamu form bacotnya. Panjang Bruno ya. Kan yang sabo. Itu maksud saya tadi Pak. Maksudnya kalau yang satu itu ya tetap satu gitu. Karena kalau kuasa itu ya kayak seperti Pak Yusuf bilang tadi, di sana ada kelahiran. Itulah kuasa Tuhan tadi. Itu kuasanya dia memberikan roh ini segala macam. Kalau nggak ada roh kita nggak akan hidup. Makanya seperti yang Yesus bangkit itu sebenarnya bangkit itu karena rohnya yang berpulang berkembali.
Oh, dia manusianya sama manusianya bulat-bulat dia bangkit naik ke surga. Itu menunjukkan kematian tidak bisa bekerja berkepanjangan. Dia bangkit, dia hidup. Dia Allah yang bangkit, hidup kembali. Dia betul-betul hidup. Dan dia tunjukkan kepada ratusan orang pada waktu itu. Ratusan orang menyaksikan dia hidup dan dia bangkit naik ke surga. Duduk di tata Allah Bapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencurahkan rohnya yang kudus. Makanya roh kudus itu bekerja sangat hebat, sangat luar biasa. Begitu banyak orang-orang datang, orang jahat berubah, orang pikirannya kotor berubah, orang yang hidupnya tidak benar menjadi benar, orang yang dulu hidupnya banyak sekali disaksikan. Dan saya banyak sekali menyaksikan teman-teman dulu jahat, dulu perampok, dulu hina, dulu bagaimana kotornya dia berubah. Saya banyak teman-teman yang begitu, dia dulu pembunuh, dia penjahat, dia narkoba, dia berubah. Ya, saya juga alami, saya juga termasuk Bang Arman, saya manusia yang bejat, nggak benar, kotor, sangat kotor saya, kotor, betul-betul yang kotor. Saya pengedar, kita kan banyak ganja juga kan, narkoba, saya hidup nggak benar, itulah hidup saya dulu. Tapi sekarang berubah. Berubah pelan-pelan, berubah, mengasihi. Saya mengasihi. Ya, karena dapat hidayah semua. tadi ya Pak Ali ya. Dapat hidayah itu. Iya. Maksudnya saya karena bertanya gini, jangan sampai salah nanti naik ke surga atau kita untuk kembali ke surga. Nanti setibanya di sana kita bingung mau dekat sama Bapa atau dekat sama Yesus gitu Pak. Karena ini kan pribadinya ada dua, ada tiga. Arman, kita nggak bingung karena ada firman-Nya, aku dan Bapa adalah satu. Ibu, tapi sama Bapak Arman ini sudah mulai mengerti poin ini. Ya. Pak Arman gini, Pak Arman mau nggak kalau saya doakan Pak Arman? Ya. Ya berdoa silakan ya Pak, kita doakan aja. Ya. Kan Kami berdoa buat Pak Arman ya, Bang Arman boleh ya. Ya, tidak ada unsur paksaan ya Pak. Saya hanya menawarkan kalau Bapak bersedia, nanti saya berdoa buat Bapak. Oke. Oke, kita berdoa ya Pak Kace, Pak Liudin, Ibu Aubrey, kita berdoa buat Pak Arman. Siap, Pak. Ya, bagus sekali dia. Oke, kita satukan hati. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami datang kepadamu, Engkau melihat Pak Arman saat ini di dalam kondisinya yang mencari kebenaran. Roh Kudus, Engkau adalah terang yang ajaib, Engkau adalah guru, Engkau jamah dia, angkat selaput yang menutupi pandangannya, sehingga dia bisa mempunyai mata yang terbuka dan dia bisa melihat, dia bisa mengenal siapa Engkau yang sesungguhnya. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus jamah hatinya, lepaskan semua ikatan-ikatan agamawi yang selama ini mengikat dia, jamah dia, buat dia menjadi terang, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan Pak Arman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Pak Arman, dan dia dijamah Tuhan Yesus pada malam hari ini, sehingga dia bisa mengenal yang benar dan dia bisa berjumpa dengan Juru Selamat, dia bisa diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima bersama-sama berkat Tuhan buat Pak Arman. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, Amin. Baik, boleh saya nambahkan sedikit ya? Silakan. Begini, silakan, Pak Kaci. Al-Quran juga berkata, Man arofa nafsahu fakon arofa robbahu. Siapa mengetahui dirinya, kaya-kaya mengetahui Tuhannya. Jadi Tuhan itu wujudnya seperti manusia. Kenapa Tuhan menjelma menjadi manusia? Agar manusia mengenal Tuhannya. Jadi tidak keliru ketika mati, wujud Tuhan itu sudah kenal di dunia. Jangan sampai sembah berhala lagi, begitu. Karena manusia disesatkan oleh manusia, oleh iblis dulunya. Itu saja. Dari Al-Quran juga wujud Tuhan itu ada serupa, segambar dengan manusia, begitu. Jadi Yesus itu menjelma manusia itu karena kuasa Tuhan, menampilkan dirinya agar orang tidak salah pilih, begitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Pak Yusuf. Betul tuh bilang Pak Kace, itu ilmu tauhid itu Pak Kace. Iya, makanya saya ngikut Yesus. Gimana tadi bunyinya Pak Kace? Ilmu tauhid, ya. Gimana tadi bunyinya?
Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka kaya-kaya mengetahui Tuhannya. Jadi di Quran jadi juga ada. Itulah ada ajaran Quran tadi, Pak Saksi, yang supaya kita nggak bingung. Makanya kenali diri kita ini. Kenali diri kita. Kan? Kalau kita sudah mengenali diri kita, kita akan mengenali Tuhan kita. Karena begini. Begitu juga yang dihajari Yesus, maksud saya. Kalau mau saya sambungkan, kalau makanya dibilang Yesus itu, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, sama seperti kita. Makanya cara kita untuk mengenal Tuhan tadi, kita harus mengenal diri kita sendiri. Kenali diri kita sendiri. Kalau misalnya nggak tahu, tanya kepada yang tahu. Oh iya. Jadi begini, setan itu wujudnya di dalam darah manusia. Makanya kalau setan itu tidak ada sebenarnya. Tapi adanya itu diwujudkan oleh wujud manusia. Begitu. Dinyatakan oleh diri manusia. Sebagaimana dikatakan oleh hadis Sahih Bukhari nomor 6636. Di sini dikatakan poinnya aja. Begini, beliau pulang bersamanya, lantas ada dua laki-laki ancor melewati beliau. Maka beliau panggil dua laki-laki itu dan mengatakan, hanya saja ia Sopiah bin Huyai. Maka kedua laki-laki tadi mengucapkan subhanallah. Nabi mengatakan sesungguhnya setan mengalir dalam anak Adam dalam aliran darahnya. Makanya kalau seorang sering marah, nah itu sedang mengikuti ajaran setan. Orang yang mengikuti hawa nafsunya itu mengikuti hawa setan. Karena memang setan itu mengalir di dalam darah. Ketika kita sudah mengatakan darahku adalah Yesus, maka orangnya jadi soleh, jadi sabar, jadi yang tadinya pelit jadi baik. Jadi Pak Arman nanti lama-lama tanya rekening Muhammad Kaca berapa rekeningnya, begitu. Walaupun sekarang pelit, begitu. Pak Aliuddin berapa rekeningnya, begitu. Itu kalau sudah darahnya dari Yesus. Karena memang saya juga dulu pelit. Ketika sudah terima Yesus, sudah dibaptis, tidak ada lagi kepelitan. Karena apa? Uang ini bukan apa-apanya di dunia. Kita diberkati harus jadi berkah. Begitu Pak Arman. Mudah-mudahan ini jadi penajam buat Pak Arman ya. Ya, oke, terima kasih Pak Aceh. Itu yang dibilang sama Pak Aceh tentang yang yang mengenal diri, maka dia akan mengenal Tuhannya, itu yang betul dibilang Pak Aceh. Iya. Cuman mau saya kasih tahu maksudnya kayak gini. Iya. Itulah yang diajarkan Yesus sebenarnya Pak Aceh. Benar. Ya kan? Maksudnya diajarkannya supaya kepada kita ini semua. Makanya kita harus mengenal diri kita dulu. Iya. Maka kita akan mengenal Tuhan kita. Di dalam kita juga ada kasih kok. Sesungguhnya kita sama Yesus itu sama. Oh memang iya. Terima kasih Bang Arman. Kalau di firman Tuhan Pak Arman, saya tambahkan sedikit, mohon maaf. Carilah dulu kerajaan Allah. Gitu, bukan carilah kita dulu, justru carilah dulu kerajaan Allah supaya benar dari awalnya gitu Pak Arman. Silakan Pak Arman. Ya, jadi jelas ya Pak Arman ya. Gimana Pak? Jadi jelas ya. Kamu pun. Jelas ya. Jelas kamu pun. Bang Arman, terima kasih Burayu ya. Hilang kamu pun ya. Pak. Cuma yang betul-betul saya terima malam ini benar-benar yang saya terima, karena yang sebelumnya juga saya bertanya kan masuk ke channel itu, dia bilang gimana nanti kalau saya bilang di surga itu bahwasanya di situ ada Yesus, di situ ada Bapa, yang mana itu yang Tuhan? Yesusnya apa Bapaknya? Orang ini nggak sanggup jawab. Itu satu Pak Arman. Kalau Anda melihat Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 9 dan 10, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Jadi di surga nanti jadi di surga nanti sebenarnya gini deh Pak, kita juga bisa baca ayat itu Kak.
Ya. Sesungguhnya kita sama juga peringkatnya seperti itu. Siapa yang melihat aku berarti dia telah melihat Bapa. Sama juga seperti saya. Sama juga seperti Pak Kacil, sama juga seperti Pak Ali. Mungkin karena kita ini belum benar-benar mengenal siapa diri kita, maka belum benar-benarlah kita mengenal siapa Tuhan kita. Ya, betul. Itu dalam makrifat di Islam, Pak Ya, Arman. Tapi ma'rifatullah kalau itu, di Pak. Ya. tapi kalau di gini Pak Arman, gini. Tapi kalau di iman kita itu kan di Islam. Tapi kalau di kita ini justru kita disuruh Tuhan Yesus melekat, karena kita hidup nggak bisa hidup sendiri ya Pak Arman ya, bukan kemauan kita tapi melalui firman gitu. Nah makanya tadi saya katakan kalau di kita itu melalui firman-Nya, gitu. Carilah dulu kerajaan Allah gitu. Bukan dari kita, justru kita harus cari tahu. Kalau dari kita nanti kita keblinger salah Pak Arman. Ya. Itu Pak. Jadi, Makanya dia harus pelan-pelan tuh Bu. sedikit. Kalau ibu mau mencari kerajaan Allah, mau kerajaan Iya, Allah tadi. Bukan Ya. beda, bukan Allah, tapi kalau kita kerajaan Elohim gitu Pak, bukan Allah ya, Oh, karena kerajaan beda. Allah, ya. Lain berarti. Oke. Ya, itulah membedakannya. Ya, jadi Pak Arman begini. Itulah sebabnya terjadi mujizat kepada Pak Andi Simon. Karena siapapun orangnya, kalau sudah mau dipakai Tuhan, tidak perlu siapa dia. Orang kaya atau miskin, ya, orang rajin ke gereja atau tidak. Kalau Tuhan pakai, bisa dipakai. Dan tidak menutup kemungkinan. Pak Arman baru misalkan mau percaya dibaptis, mujizatnya bisa terjadi. Karena Tuhan tidak diatur oleh aturan agama. Begitu. Muhammad Kacil juga berani begini karena Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus gak berani, takut. Apalagi Pak Alyudin berjenggot, ngeri melihat yang berjenggot itu. Jidatnya hitam. Ya, kalau di yang ini kita berbeda nih Pak Kacil. Di Tuhan Yesus ini kita berbeda. Iya, kalau dibilang tadi seperti yang seperti Pak Kacil bilang tadi, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu kita sama, itu nggak salah. Iya. Sebenarnya karena Yesus membentuk manusia, bukan membentuk binatang. Cuma dipanggil coba Allah itu. Pak Kacil dan Ibu Bang Arman ini percaya. Kamu percaya ini. Bang Arman, terima kasih Burayu. Hadir tambongnya. Ya, oke. Terima kasih Burayu ya, hadir tambongnya, Pak. Oke, Pak. Nanti banyak berbuat aja. Oke, Tuhan Yesus berkati Bang Arman ya.